Nomor 1, bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyak bilangan dengan angka-angka yang berlainan yang lebih kecil dari 400 adalah. Nah, di sini dia bilangannya terdiri dari 3 angka. Berarti angkanya itu adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita isi dulu bagian ratusannya karena lebih kecil dari 400. Berarti angka yang boleh menempati angka ratusan adalah angka 3 dan 2. Maka ada banyak angka yang menempati adalah 2 angka. Nah, selanjutnya karena dia berlainan, berarti angka yang sudah dipakai pada ratusan tidak boleh lagi dipakai pada puluhan dan satuan. Nah, di sini banyak angkanya ada 6, kemudian dikurangi 1 karena dipakai untuk bagian ratusan, maka sisa angkanya adalah 5. Kemudian dikurangi 1 lagi, maka sisa angkanya ada 4. Nah, ini kita kalikan 2 kali 5 kali 4, maka diperoleh 40. Nomor 2, banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, dan 4, serta angka-angka tersebut tidak muncul berulang adalah. Nah, di sini sama seperti nomor 1, kita buat dulu bilangannya berarti terdiri dari 3, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini kita isi dulu ratusannya karena 0 tidak boleh menempati angka ratusan. Berarti yang boleh menempati adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka kemungkinan yang menempati ratusan ada 4 angka. Kemudian yang menempati angka puluhan adalah 4 juga karena 0 boleh menempati puluhan. Nah, setelah itu angka satuannya ditempati oleh 3 angka. Nah, di sini kita kalikan 4 kali 4 kali 3. Maka hasilnya 48. Nomor 3, dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari kota B ke C oleh 3 bus. Seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka cara perjalanan orang tersebut adalah. Nah, berarti kita hitung dulu untuk cara perginya. Dari A ke B itu ada 4 bus, kemudian dari B ke C itu ada 3 bus. Lalu kita kalikan. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, cara dia pergi itu berarti 12 cara. Kemudian kita hitung cara pulangnya. Nah, pulangnya ini karena dia tidak mau menempati bus yang sama, maka tadi dari B ke C itu kan ada 3. Berarti kita kurangi 1, berarti C ke B itu 2. Kemudian dari A ke B tadi 4, kita kurangi 1, maka dia dari B ke A ada 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian berarti pulang pergi dia berapa cara? 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi, cara dia pulang dan pergi dengan tidak menggunakan bus yang sama ada 72. Nomor 4, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah. Nah, di sini kan N-nya 10, R-nya 8. Kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Tapi nomor 1 sampai 4 itu wajib dikerjakan. Berarti kita kurangin aja. N sama dengan 10 dikurang 4. Maka N-nya sekarang 6 bukan 10. Kemudian sama dengan R-nya. R sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, kita menggunakan rumus kombinasi yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N kurang R faktorial. Nah, berarti di sini N kita 6, R-nya 4. 6 kombinasi 4 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. 6 dikurang 4 faktorial. Nah, 6 ini kita uraikan sampai 4 saja. 4 kali 5 kali 4 faktorial. Di bawahnya 4 faktorial dikali 2 faktorial karena 6 kurang 4. Kemudian 4 faktorialnya coret dengan yang di atas. Kemudian 2-nya coret dengan 6. Maka 3 kali 5 sama dengan 15 cara. Maka ada 15 cara siswanya mengerjakan soal
Nomor 5, A, B, C, dan D akan berfoto secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan adalah, nah, kemungkinan AB ini selalu bersama itu ada dua, bisa AB atau BA posisinya. Nah, berarti di sini NA sama dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena kemungkinan AB-nya itu bersama. Kemudian kita kalikan 3. Kenapa 3? Itu AB-nya kita anggap 1. Kemudian AB 1, C-nya 1, dan D-nya 1. Berarti sekarang ada 3. Maka NA-nya itu sama dengan 12. Kemudian NS-nya adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 24. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 12 per 24. Maka peluang AB selalu bersama adalah setengah. Nomor 6, banyaknya cara jika 6 orang duduk secara melingkar dengan syarat 2 orang tertentu selalu duduk berdampingan. Nah, 2 orang selalu bersama ini, maka ada 2 kemungkinan posisi duduknya. Maka permutasi siklis sama dengan 2 faktorial karena ada 2 orang yang selalu bersama. Kemudian kan tadi orangnya ada 6. 6 dikurangi 2 berarti 4. 4 kita tambahi 1 karena 2 orang tadi kita anggap 1. Maka menjadi 5 dikurang 1 faktorial. Karena rumus permutasi siklis itu N kurang 1. N kita 5 dikurangi 1, maka 4 faktorial. 2 dikali 4 faktorial sama dengan 48. Maka cara mereka duduk melingkar dengan 2 orang tadi selalu bersama ada 48. Nomor 7, sebuah dompet berisi uang logam 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet yang lain berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan rupiah. Jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah, nah di sini berarti dompetnya ada dompet 1 dan dompet 2. 500-annya di dompet 1 ada 5, 100-annya ada 2. Di dompet 2, 500-annya 1, 100-annya ada 3. Nah, kita cari dulu peluang di dompet 1. Nah, karena ini kan dompetnya cuma 2, berarti peluang mereka terambil itu setengah-setengah karena peluang tertinggi adalah 1. Maka setengah dikali 2 per 2 tambah 5, maka setengah dikali 2 per 7 sama dengan 1 per 7. Jadi peluang di dompet 1 itu 1 per 7. Kemudian di dompet 2 itu setengah juga karena setengah nanti tambah setengah 1. Dikali 3 per 1 ditambah 3. Maka setengah dikali 3 per 4 sama dengan 3 per 8. Maka peluang di dompet 2 itu adalah 3 per 8. Nah, peluang untuk mendapatkan uang logamnya kan uang logamnya hanya diambil 1. Maka peluangnya itu kita jumlahkan bukan dikalikan. Peluang dompet 1 ditambah peluang dompet 2 itu sama dengan 1 per 7 ditambah 3 per 8. Maka hasilnya adalah 29 per 56. Nomor 8, kotak 1 berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak 2 berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2 adalah, nah di sini kotak 1 merahnya 3, putihnya 2, diambil 2 merah. Kemudian kotak 2 hijaunya 3 dan birunya 5, diambil 2 biru. Maka yang pertama kita hitung dulu peluang 2 merah. Berarti 3 kombinasi 2 karena merahnya 3 yang diambil 2. Kemudian per 5 kombinasi 2. 5 itu totalnya, kemudian 2 itu yang diambil. Nah, kita kerjakan secara kombinasi, kemudian diperoleh peluang 2 merah itu 3 per 10. Kemudian kita cari lagi peluang 2 biru, 5 kombinasi 2 karena birunya 5 yang diambil 2, kemudian 8 kombinasi 2. 8 itu totalnya 3 tambah 5 8, 2 itu yang diambil birunya 2. Kemudian hitung kombinasinya, maka diperoleh hasilnya 10 per 28. Peluang 2 birunya berarti 10 per 28.
Karena yang ditanya itu peluang 2 merah dari kotak 1 dan 2 biru dari kotak 2, berarti dua-duanya, maka kita kalikan peluang 2 merah dikali peluang 2 biru. 3/10 dikali 10/28. 10-nya coret, maka sisanya 3/28. Nomor 9, suatu kelas terdiri dari 40 siswa, 25 siswa gemar matematika, 21 siswa gemar IPA, dan 9 siswa gemar matematika dan IPA. Peluang seorang tidak gemar matematika maupun IPA adalah, nah sekarang kita buat dulu diagram Venn-nya. NS-nya atau semestanya itu berarti 40 karena semua siswanya ada 40. Kemudian ada MTK dan IPA. Nah di sini berarti yang suka matematika dan IPA ada 9, kita buat di tengah-tengah. Kemudian yang suka matematika itu bukan 25, karena 9 orang dari 25 itu ada yang suka IPA, maka kita kurangkan. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Kemudian sama juga yang IPA. Dari 21 itu ada 9 yang suka matematika, maka kita kurangin 21 dikurang 9 sama dengan 12. Nah, kemudian yang tidak suka keduanya kita buat misalkan X. Maka X sama dengan 40 dikurang 16 dikurang 9 dikurang 12. Maka X-nya 3. Nah, di sini kan yang ditanya peluang yang tidak suka. Maka NX sama dengan 3, NS-nya sama dengan 40. Kemudian peluang X-nya sama dengan NX per NS. Maka peluangnya 3/40. Nomor 10, di dalam kotak terdapat 7 bola merah dan 5 bola putih. Diambil 3 bola sekaligus. Peluang terambil paling sedikit 2 bola putih adalah, nah di sini merahnya ada 7, putihnya 5, diambil 3. Nah, karena dia bilangnya paling sedikit 2 bola putih, berarti kemungkinan pertama itu 2 putih dan 1 merah, karena yang diambil kan 3. Berarti 5 kombinasi 2, 5-nya itu putih, 2-nya yang diambil, dikali 7 kombinasi 1. 7-nya itu merah, yang diambil 1. Maka kita cari kombinasinya, diperoleh 10 dikali 7, maka 70. Kemudian yang kemungkinan 2 yaitu 3 putih dan 0 merah, berarti 5 kombinasi 3. Karena cuman putih aja. Kemudian hasilnya adalah 10. Maka kita jumlahi. Kenapa dijumlah? Karena kemungkinannya itu yang dilakukan cuman 1, 2 putih dan 1 merah atau 3 putih aja. Maka kita jumlah NA sama dengan 70 ditambah 10. Maka NA-nya 80. Nah, kemudian NS-nya yaitu 12 kombinasi 3. 12 itu kita jumlahin 7 ditambah 5. Kemudian 3 itu total yang diambil 3. Maka hasil kombinasinya adalah 220. Nah, peluangnya berarti peluang A sama dengan 80/220. Maka hasilnya adalah 4/11. Nomor 11, sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut masing-masing 1 kelereng tanpa pengembalian. Peluang kedua kelereng yang terambil tersebut merah adalah, nah di sini merahnya 6, putihnya 4. Nah, pengambilan yang pertama yaitu 1 merah, maka 6 kombinasi 1 per 10 kombinasi 1. 6 itu merah, yang diambil 1. 10 itu 6 tambah 4. Maka dia 6/10 sama dengan 3/5. Nah, kemudian pengambilan yang kedua. Nah, pengambilan yang kedua ini merahnya berkurang 1 karena kan udah diambil, berarti sisanya 5. 5 kombinasi 1 per 9 kombinasi 1 karena 10 kurang 1. Maka sama dengan 5/9. Nah, ini kita kalikan peluang 1 merah pertama dikali peluang 1 merah yang kedua. Maka 3/5 dikali 5/9 sama dengan 1/3. Maka peluangnya adalah 1/3.